Shalom, brothers and sisters, semuanya apa kabar semuanya? Semua bersukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Coba tengok kiri kanannya, kasih senyuman yang terpancar dari matanya. Senyuman surgawi, haleluya. Ayo mari pagi hari ini saya mau ajak kita semua, kita mau bersorak-sorai, kita mau menari buat Tuhan, kita mau mengucap syukur karena kasih yang begitu besar bagi setiap kita. Amin, saudara. Oke, yuk mari saya mau ajak kita satukan hati kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama berfellowship, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Kau nyata, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan mari semua yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya Yesus. Mari semuanya masuk dalam hadirat Tuhan, rasakan hadiratnya di tempat ini Tuhan. Rasakan kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita di tempat ini. Oh Jesus, haleluya. Mari semuanya menyembah Tuhan. Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh Jesus, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu, Dia telah mati bagi setiap kita. Gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Oh, layaklah Kau Tuhan. Yes, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, mari semuanya menyembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Oh, hanya Kaulah yang layak Tuhan. Kaulah yang layak kami sembah. Menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu. Oh Jesus, yes, yes. Mari semuanya menyembah Tuhan. Oh, sekiara la bara la bara la bara la bara. Oh, sekiara la bara la bara la bara la bara la bara. Kaulah yang layak kami tinggikan. Oh, rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita. Oh, sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh yes. Oh, sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Sekiara la bara 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 la. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Yes. Hanya Kaulah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kaulah yang layak kami tinggikan. Yes, yes Lord. Kami rasakan Kau ada di tempat ini Tuhan. Kami rasakan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terus penuhi kami Tuhan. Kami haus Tuhan. Jesus, Jesus. Oh. Jesus, Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari brothers and sister katakan lebih sungguh. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
segenap jiwa raga. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara semua di hari yang ini. Ya, saya berdoa, saya berharap semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Sekali lagi saya ucapkan shalom buat saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini dari manapun sudah berada, juga yang ada di Hope Church on site. Kita akan lanjutkan belajar kita ini lanjutan dari minggu lalu. How to break the impossibilities. Nomor 1, believe. Percaya. Percaya itu apa? Ini definisinya, ada beberapa kamus yang saya ambil. Menerima sesuatu sebagai kebenaran, merasa yakin bahwa seseorang mampu untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan iman. Matius 13 ayat 58 ada cerita yang menarik. Waktu Yesus ada di Nazaret, di situ dikatakan tidak banyak membuat mujizat. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau saudara pengen mengalami mujizat, mengalami hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi, nomor 1 kita harus percaya. Yang setuju kan? Yes, percaya. Nggak percaya ya nggak terjadi. You get what you believe, kan gitu kan? Nah, tapi kita juga mesti hati-hati tentang apa yang kita percaya, siapa yang kita percaya. Karena Amsal 28-26 dikatakan orang yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Nah, kalau di luar sana motivator berkata follow your heart, ini menurut Alkitab nggak begitu. Follow your heart atau trust your heart, nggak begitu. Karena yang kita percaya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan hati kita. Kita percaya akan firman-Nya, kita percaya akan janji-janjinya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Diulang sekali lagi, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini makanya kita mesti hati-hati banget, jangan berpikir menurut pikiran kita sendiri gitu loh. Ada hal yang disangka baik, ternyata kejeblos. Ada yang disangka orang baik, kejeblos. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi nomor 1 percaya, ingat, percaya. Tapi percaya ke siapa dulu gitu kan ya. Jangan percaya ke manusia, jangan percaya kepada diri sendiri, tapi percaya kepada Tuhan yang mengerti Tuhan Yesus. Yang kedua, hari ini kita mau lebih dalam lagi di yang kedua ini, the paradigm. Paradigm atau terjemahan lain berkata mindset. Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Sekali lagi, saya akan bacakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigm atau mindset diterjemahkan pola pikir. Cara kita melihat sesuatu, cara kita melihat orang lain, itu akan mempengaruhi respon kita.
Nah ini menarik banget. Nggak tahu kenapa saya suka banget tema ini. Ke-12 pengintai. Ini contoh yang ekstrim yang ada di Alkitab. Ada 12 orang pemimpin loh, bukan ecek-ecek, bukan orang biasa. Tuhan bilang kepada Musa, Musa kamu pilih 12 orang untuk mengintai masuk ke tanah perjanjian. Nah, waktu 12 orang ini dipilih oleh Musa, mereka pemimpin-pemimpin 12 suku Israel. Dan waktu mereka masuk ke tanah perjanjian itu selama 40 hari. Terus mereka ngelihat, wah iya loh, subur, hijau, tanamannya, buah-buahnya menyegarkan dan sebagainya. Tetapi 10 orang memberikan laporan busuk kepada orang Israel. Mereka berkata, subur sih subur, tapi kita nggak mungkin mengalahkannya. Kenapa? Orangnya gede-gede, kayak raksasa. Di hadapan mereka kita ini hanya seperti belalang. Tetapi luar biasa, di situ ada seorang tokoh yang namanya Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan kita semua sudah tahu ceritanya, dari kejadian itu Tuhan marah. Tuhan udah janji akan memberikan tanah perjanjian itu, Kanaan itu kepada orang Israel. Tetapi kita semua tahu ceritanya, yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu, orang-orang yang keluar dari Mesir, cuma 2, namanya Yosua dan Kaleb. Yang lain mati di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan berkata, karena lain jiwa yang ada padanya. Jiwanya lain. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Minggu lalu saya sudah bacain ini secara singkat. Tapi hari ini saya mau lebih dalam lagi. Nomor 1 tadi percaya yang benar kan? Percaya kepada pihak yang benar. Percaya kepada firman-Nya, kepada kebenaran-kebenarannya, kepada janji-janjinya. Nah, nomor 2 bicara tentang paradigm. Berapa banyak orang Kristen ternyata pertobatannya belum sempurna, paradigmanya masih corrupted. Dan kita bisa membedakan itu. Saya tidak ngajarin saudara jadi hakim, nggak ngajarin saudara menghakimi sesama, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena saya belajar ini dan secara khusus memang saya mempelajari human behavior. Memang kita nggak bisa ngerti isi kepala manusia, bener kan? Kita nggak ngerti loh, kita nggak bisa lihat isi kepala manusia. Tetapi saya bisa mengira-ngira what kind of people they are waktu saya ngeliat respon seseorang. Dan Tuhan tahu banget isi hati manusia, dalam hal ini Yosua dan Kaleb. Dan sisanya, Tuhan pengen yang masuk ke tanah perjanjian itu bukan mental budak. Bangsa Israel 400 tahun diperbudak di Mesir. Dan Tuhan pengen yang menduduki bangsa Israel adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, bukan budak. Nah, dalam perjalanan di padang gurun, yang punya perubahan mental, perubahan paradigma, ternyata cuman Yosua dan Kaleb. Sisanya mentalnya masih budak. Buktinya kalau ada masalah dikit-dikit, enakan di Mesir. Makanya Tuhan bilang, lo nggak udah masuk lah. Dan ini kan sebenarnya membuktikan bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang bisa melihat sebuah kejadian, sebuah keadaan merupakan sebuah challenge, sebuah tantangan, sebuah opportunity. Tetapi orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang melihat sebuah kejadian sebagai sebuah penghambat, sebagai sebuah masalah.
Jadi dia buru-buru langsung menghindar, buru-buru langsung kabur, buru-buru langsung mundur teratur. Penting banget kita punya paradigma yang berubah. Kalau saudara sudah begitu lama dengerin saya khotbah, saudara begitu lama bergaul sama saya, saudara akan kenal saya. Sorry ya, saya bukan tipe orang yang menitik beratkan mujizat. Mujizat masih ada, yes. Saya mengalami, yes. Tetapi kehidupan kekristenan tidak melulu soal mujizat. Karena kalau kita dicekokin mujizat terus, saya mau katakan, orang Kristen akan jadi malas. Dikit-dikit mintanya mujizat. Tetapi kita harus belajar punya kemampuan mengubah paradigma kita. Dan itu nggak gampang loh. Mengubah paradigma itu nggak gampang. Melalui sebuah proses yang panjang, melalui sebuah proses yang tidak enak. 3 Yohanes 1:2 ini juga udah pernah saya sampaikan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau kita baca ayat ini secara detail, kita akan mengalami segala sesuatu baik-baik saja kalau jiwa kita baik-baik saja. Yang mengerti kan Yesus? Selama jiwa kita tidak baik-baik saja, segala sesuatu tidak bisa baik-baik. Jadi kalau nanya kabar, gimana kabar? Sehat, senang, sukacita. Masalah sih ada, tapi gue hadapi. Nah itu membuktikan ini orang jiwanya baik. Tapi kalau ditanya gimana kabar? Banyak masalah. Gak enak, hidup menderita. No, kalau dibilang banyak masalah, hidup menderita, for your information, selama kita masih hidup, memang bakal selalu ada masalah. Nggak ada tuh orang hidup nggak ada masalah. Nggak ada tuh orang hidup nggak ada tantangan. Kagak ada. Walaupun maunya begitu. Tapi unfortunately, nggak begitu. Nah jadi waktu jiwa kita sehat, jiwa kita baik-baik saja, apapun boleh terjadi. Firman Tuhan mengatakan matahari bersinar, Tuhan berikan buat semua orang. Hujan turun, Tuhan berikan buat semua orang. Tetapi yang membedakan orang satu dengan orang lain adalah respon masing-masing. Jadi kalau ada yang nggak suka matahari, ngelihat matahari, menganggap sesuatu yang nggak enak, panas, terik, dan sebagainya. Jadi masalahnya bukan di mataharinya, masalahnya di orangnya. Kalau ada yang nggak suka hujan, ngelihat hujan langsung hujan. Jadi masalahnya bukan di hujannya, tapi di orangnya. Jadi semua kembali kepada pribadi demi pribadi. Nah, inner being manusia itu kan jiwanya. Makanya Rasul Yohanes keren banget. Saya semakin belajar firman Tuhan semakin kagum loh. Ini ditulis ribuan tahun yang lalu tapi sudah bisa menjelaskan dengan komprehensif, dengan luar biasa. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwamu baik-baik. Jadi sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini, saya mau mengajak kita semua punya jiwa yang baik-baik saja. Yang mengerti kan? Yes. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be good health
as it goes well with your soul. Jiwanya baik-baik. Saya ulangi buat saudara yang belum ngeh. Plato mengatakan jiwa itu terdiri dari 3 bagian. Logos, timos, dan eros. Logos adalah pikiran, timos adalah perasaan, dan eros adalah kehendak. Jadi jiwa itu ada 3 hal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah kalau jiwanya corrupted, rusaklah semuanya. Sama dengan Plato, pikiran, perasaan, kehendak, kognitif, afektif, dan motorik. Ada yang berkata pikiran, perasaan, dan perilaku atau behavior. Jadi bukan motorik tapi konatif. Ini jiwa. Mungkin saudara masih bingung, ya udah dengerin dulu lah. Jadi hidup manusia itu penting banget kita mengalami perubahan jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak, ada mindset, ada paradigm, itu ada di dalam jiwa semua. Nah kalau jiwanya berubah, 3 hal ini otomatis berubah. Otomatis. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu. Renewal of your mind. Loh, kok ngomong lagi ya? Pikiran, perasaan, kehendak. Mindset, paradigm. Jadi Roma 12 ayat 2 berkata, Rasul Paulus berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mind kita, pikiran kita, jiwa kita harus berubah. Berubah. Keren banget. Buat saudara yang belum tahu, kalau yang udah tahu, ngingetin lagi. Pertobatan atau tobat dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Dan metanoia arti lain selain bertobat adalah change of mind. Saya mau kasih gambaran yang sederhana aja. Orang kalau merokok dikatakan bertobat waktu dia berhenti merokok, setuju? Bukan waktu dia berkata, aku mau berhenti. Nah kalau dia baru ngomong, aku mau berhenti, tapi dia belum berhenti, boleh nggak dibilang dia bertobat? Enggak dong. Dia baru punya keinginan, tapi dia belum melakukannya. Nah, banyak orang tidak bisa lepas dari rokok. Kenapa? Gue, kalau nggak ngerokok, mulut asem, tau nggak? Nah, saya nanya balik, emang lu dari kecil abis minum susu ngerokok? Dari kecil kita lahir tidak dididik oleh orang tua kita menjadi perokok. Buktinya waktu habis nyusu, terus orang tua kita ngasih rokok kan, nih ya ngerokok biar nggak asem, biar nggak mual. Kan nggak begitu. Jadi sebetulnya tidak ada dasar ngomong begitu. Jadi selama dia belum berubah nih pikirannya, aku tidak asem lagi. Nah selama dia masih mikir kalau nggak ngerokok asem, dia pasti akan cari rokok. Dan ini berlaku dalam seluruh bidang kehidupan. Ada orang yang hobinya ngutang. Sekali lagi saya nggak nyindir siapapun. Ada orang yang hobi banget ngutang. Terus gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Terus kalau ditanya kenapa? Aku nggak cukup. Dan luar biasa loh. Saya pernah ketemu orang yang gajinya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Merasa nggak cukup. Jadi bener loh. Yang suka kita baca di sosial media. Rich is not about how much we earn. Rich is about how much we appreciate
Nah kalau kita selalu pengen lebih, ya semua orang juga begitu, saya juga pengen lebih. Tapi kita tidak akan bisa menikmati itu kalau kita tidak berubah nih pola pikirnya. Jadi bukan masalah how much we earn, tapi bagaimana kita appreciate yang kita punya. Itu kan change of mind kan. Jadi itu saya ngomong sesuatu yang sederhana aja. Change of mind, dalam segala hal, change of mind. Buat orang yang suka telat, itu bukan masalah bangun kesiangan. Soalnya kalau lebih disiangin lagi, saya yakin dia akan juga telat, tetap telat. Lu mau bangun jam 5 pagi, tetap pasti telat. Kenapa? Udah bangun jam 5, nggak tahu mau ngapain. Terus ngapa-ngapain, tahu-tahu udah jam 10. Telat lagi. Jadi bicara tentang perubahan, semuanya harus dimulai dari pikiran nih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Keren banget. Tadi Yohanes ngomong jiwamu baik-baik. Sekarang Paulus, pikiran dan perasaan, ngomong lagi jiwamu. Jadi jiwa kita harus selaras dengan jiwanya Kristus. Baru itu namanya bertobat. Kalau jiwa kita sudah selaras dengan maunya Kristus, di situ kita bertobat. Yang berarti kata Yesus, ini yang tadi saya ngomong ya. Saya nggak ngerti pikiran saudara, para ahli nggak ngerti pikiran saudara, mindset atau paradigm. Tapi bagian ini sudah dipakai oleh banyak ahli. Mindset, pikiran, paradigm yang merupakan bagian dari jiwa, itu memang nggak kelihatan. Tetapi mindset atau paradigm itu akan menghasilkan pemikiran-pemikiran, thoughts. Jadi mindset atau paradigm itu yang kadang-kadang kita juga nggak sadar akan menghasilkan pemikiran-pemikiran. Pemikiran-pemikiran atau thoughts akan menghasilkan feelings atau emotion, perasaan. Nah itu ada garis lurus ke bawah, kadang ada orang yang tidak terlalu emosi atau feeling banget. Thoughts dan emotion akan menghasilkan action atau behavior. Nah action atau behavior ini mulai kelihatan, orang lain mulai bisa lihat. Nah, disinilah ahli-ahli behavior bisa menilai seseorang. Oh, responnya begitu. Oh, actionnya begitu. Oh, behaviornya begitu. Jadi kurang lebih dia orangnya begitu. Nah, tindakan atau perilaku yang diulang-ulang menjadi habit. Habit. Nah, habit yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Jeleknya karakter adalah labeling. Sudah ngerti nggak labeling? Karakter itu kan bahasa resminya. Karakter itu bahasa akademisnya. Tapi dalam budaya kita, dalam kehidupan sehari-hari, namanya bukan karakter, namanya labeling. Labeling itu orang ngecap kita. Kalau sekali terlambat, 2 kali terlambat, tapi kalau kita jadi punya kebiasaan terlambat, orang jadi ngecap kita, kasih kita label, namanya labeling, dia mah pasti terlambat. Nah itu kan udah gak enak. Dan hari ini Tuhan mau kita semua bertobat. Pertobatan bukan setengah-setengah, bukan merubah, udahlah gue berubah. Enggak. Yang dirubah ini mindsetnya, paradigmnya. Nah kita lihat lagi, mindset, paradigm, thoughts, emotion akan menciptakan action atau behavior. Action, behavior jadi habit, habit jadi karakter. Tada! Karakter jadi future.
Di Indonesia ini ada beberapa top, orang-orang top yang mempraktikkan human behavior. Dan saya bersyukur saya kenal beberapa dari mereka. Dan mereka ngomong begini, ngobrol sama orang kurang lebih 20-30 menit, I will tell them their future. Saya bilang, hebat banget Pak, lu nabi ya, bisa bernubuat. Lu paranormal ya? Enggak, ini nggak perlu sesuatu yang spiritual. Ngobrol, ini loh ada kasus ini, kamu gimana? Ini loh ada masalah ini, kamu gimana? Gue bisa tahu masa depannya kayak apa. Kenapa? Karena ini kebaca nih, action, habit, karakter kebaca. Jadi future-nya apa kebaca. Dan semuanya dimulai dari mindset atau paradigm. Dan luar biasa loh, waktu saya belajar ginian, terus saya belajar firman Tuhan isinya udah begitu banyak bicara tentang change of mind. Kalau kita mau menjadi manusia-manusia yang unggul, saya ulang sekali lagi ya, nggak ngomong jadi orang bener dulu deh. Jadi manusia-manusia unggul, ininya harus dirubah dulu semuanya. Isi kepala nih harus dirubah. Mindsetnya harus dirubah. Kalau mindsetnya udah bener, kesononya pasti bener. Tapi kalau mindsetnya salah, rusak, kesononya pasti rusak. Nah sekarang pertanyaannya, how to change the mindset? Nah kalau pengen tahu how to change the mindset, mindset itu timbul karena apa? Mindset itu terbentuk karena apa? Gitu kan? Kita harus tahu mindset itu terbentuk karena apa. Nomor satu, value. Value yang ditanamkan itu apa? Nilai-nilai kehidupan. Salah satu penanam nilai kehidupan terbesar adalah keluarga. Makanya orang Jawa percaya ada namanya bibit, bobot, bebet. Karena value itu ditanamkan. Nah, unfortunately, di zaman ini value itu tidak 100% dari orang tua saja. Zaman dulu itu, satu keluarga itu kerja bareng-bareng. Kalau matahari masih bersinar, yang cowok bantuin papanya di ladang, beternak gitu ya. Yang cewek beternak yang nggak jauh dari rumah, terus juga beres-beres rumah. Itu sudah kebiasaan orang Amerika gitu. Terus setelah matahari terbenam, mereka masuk rumah, makan bersama. Habis makan bersama, mereka ngobrol di living room. Living roomnya tuh berbentuk kotak. Mereka ngobrol, bersenda gurau. Nah di saat itu orang tuanya menanamkan nilai-nilai, value. Tetapi orang yang ngobrol sama saya ini ngomong, dengan berjalannya waktu, living roomnya American living room has been changed a lot. Dulu living roomnya itu isinya cuma manusia, ngobrol. Tetapi tiba-tiba ada sebuah penemuan, ada benda ajaib datang. Benda ajaib itu bentuknya kotak, bisa keluar suaranya. Ada yang tahu namanya apa? Namanya apa? Ada yang tahu? Belum. Radio. Waktu radio keluar, living roomnya tetap ngumpul. Tapi yang menjadi pusat perhatian sekarang bukan orang tua. Yang jadi pusat perhatian adalah radio. Beberapa tahun kemudian, kotak ajaibnya semakin ajaib. Keluar gambarnya. Nah, sejak hari itu American culture berubah. Setiap living room selalu ada satu space yang kosong.
Kenapa? Itu tempatnya TV. Semua mata memandang kepada TV. Value yang ditanamkan orang tua makin berkurang. Value-nya sekarang dari TV. Dan waktu berjalan lagi, kalau dulu masih nonton TV-nya bareng, tetapi setelah setiap kamar ada TV, semua orang nonton TV di kamar masing-masing. Itu tahun 2000-an. Mungkin sekarang dia sudah meninggal juga kali. Sekarang bukan setiap kamar, setiap tangan pegang ini satu-satu. Ketik-ketik di kafe, di rumah makan, di living room, walaupun duduk bersama papa, mama, anak-anak, semuanya ngeliatin ini. Sudah tidak ada komunikasi. So, what kind of value you have, itu akan mempengaruhi mindset atau paradigma kita. Bukan mempengaruhi, membangun mindset atau paradigma. Hal yang kedua yang membentuk mindset atau paradigma adalah education. Waktu manusia ketemu pendidikan, dibentuk tuh, mulai dibentuk. Makanya, your profession is your identity, itu kan ada. Jadi orang diukur dari profesinya. Bener nggak? Iya nggak salah. Tapi itu membuktikan education akan mengubah paradigma kita. Makanya penting banget punya pendidikan yang baik. Karena akan mengubah paradigma kita. Bukan mengubah, membangun. Yang berikutnya apa sih yang membangun mindset atau paradigma? Community. Makanya firman Tuhan keren banget. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Zig Ziglar, ahli manajemen juga berkata, show me your friends and I will tell you your future. Experiences, pengalaman-pengalaman akan membentuk paradigma kita. Yang berikutnya environment, lingkungan. Nah ini pengaruh ya, kalau kita tinggal dalam lingkungan yang keras, akan mempengaruhi mindset kita. Demikian juga kalau kita tinggal dalam lingkungan yang damai, akan mempengaruhi mindset kita. Yang terakhir, sebetulnya masih banyak ya. Apa sih yang membangun paradigma kita? Belief kita. Makanya tadi nomor 1, how to experience miracle, how to break the impossibility. Belief kita, kalau kita yakin Tuhan pelihara kita, seluruh pemikiran kita akan berkata kepada kita, tahun 2022 aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi selama Tuhan bersama dengan aku tidak takut. Nah gitu kan, belief. Tetapi kalau orang beliefnya kacau loh, mau masuk tahun 2021 ada COVID. Mau masuk tahun 2022, ada Omikron. Kacau deh, gelap deh. Nah kalau orang udah begitu, gelap, ya seluruh jalan hidupnya gelap. Tetapi kalau kita yakin, kita percaya, Tuhan pasti pelihara kita. Ya, bukannya saya ngajarin jadi ignorant deh, enggak. Masalah boleh datang, ujian, tantangan, tapi selama Tuhan bersama dengan kita, dan kita bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Amin. Yuk, bangkit berdiri sama-sama. Bapa, aku berdoa, kami sudah dengar pesan-pesan-Mu, isi hati-Mu Tuhan.
Kami bukan hanya mau atau puas menjadi pendengar, tetapi ini menjadi doa kami Tuhan. Engkau ubah hati kami, pikiran kami, jiwa kami, di mana mindset berada di tempat itu. Engkau ubahkan Tuhan, supaya boleh selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Kami gak cuma ngomong menjadi manusia rohani, tetapi memasuki tahun yang baru nanti, kami mau punya paradigma yang baru, mindset yang baru, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mau hidup menjadi orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Kami gak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang 2022 nanti, bahkan hari-hari ke depan, mengakhiri 2021 ini pun kami gak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami pegang janji itu Tuhan. Engkau enggak pernah tinggalkan kami. Bahkan apapun yang Engkau izinkan terjadi, Engkau punya maksud yang indah. Maksud yang indah sekali buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah dengar isi hati Tuhan. Sudah dengar banyak hari ini Tuhan. Biar Engkau yang mengubahkan kami. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu, hanya Engkau yang berkuasa mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kalau masih ada sifat-sifat yang tidak baik, ada behavior, ada habit yang tidak baik, ada pemikiran yang tidak baik, feeling yang tidak baik, kami mau tinggalkan itu Tuhan. Hari ini kami mau tinggalkan. Kami mau mengakhiri 2021 ini. Kami punya mindset yang baru, paradigma yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru, feeling, perasaan yang baru, sehingga nanti akan mengubahkan seluruh perilaku kami, sifat kami, behavior kami, kebiasaan kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh pegang kepala masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kepala kami masing-masing. Hanya Engkau yang mampu mengubahkan kami. Pada hari ini aku berdoa, biar Engkau yang menyuntikkan kebenaran itu Tuhan, dalam paradigma kami, mindset kami diubahkan. We have a new paradigm Tuhan. Kalau selama ini paradigma kami masih salah, siang hari ini kami diubahkan dalam nama Tuhan Yesus. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus-Mu yang akan terus mengubahkan kami. Bukan hanya sesuatu yang baru, tetapi kebenaran itu Engkau tanamkan, Engkau suntikkan, Engkau infuse inside our paradigm Tuhan. Karena kami mau punya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih diberkati, kehidupan yang lebih daripada pemenang. Dan itu semua dimulai dari paradigma yang diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, Kau jamah kami semua Tuhan. Kau yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Buat anak-anak yang sudah melayani hari ini, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati.